sebenarnya yang paling dilema tuh ya Liverpool Pak kalau menurutku Pak. Di pertandingan terakhir kan City nggak ada yang dikejar lagi ya kan. Selain Premier League. Bener. Mereka bisa menurunkan skuad terbaiknya. Bener. Itu tanggal 22 mainnya kan. Sedangkan tanggal 29 nanti harus melawan Real Madrid di Liga Champions. Iya. Yang jadi klub nih harus Memutar otak, merotasi pemain kan. Siapa yang main? Bener. Yang mana mau diprioritaskan? Iya, bener. IPL atau Liga Champions? Manchester City gagal juara nih di pekan ke-36 Premier League, Lim. Seharusnya kemarin tuh dia juara loh. Kalau dia berhasil mengalahkan West Ham ya kan? Benar, kalau dia berhasil mengalahkan West Ham, tapi dengan catatan Liverpool harus imbang atau kalah. Tapi nyatanya kan Liverpool juga harus mengejar defisit poin tadi. Beda 1 poin kan, nggak mungkin dia mengelepas, apalagi yang kita tahu dia lagi ngincer quadruple ya. Bener. Dan aku kan nggak nonton tuh kan, pertandingannya tuh nggak nonton. Cuman aku kan ada aplikasi live score kan di HP ku kan. Itu kalau misalnya ada yang nyetak gol, karena kan City, Liverpool tuh ku kasih ku bintangin. Jadi kalau dia bertanding tuh masuk notifnya kan. Iya benar. 1-0 babak pertama. 2-0. Wah, ini belum kalah nih City ini. Akhirnya aku nonton kan, dan ya di babak kedua di menit 60 itu berhasil menyamakan kedudukan dan harusnya City itu menang. Iya kan? Nah, kalau kamu lihat tuh kenapa City belakangan ini setelah dari UCL ya, kayak permainannya nggak kayak seperti biasanya ya? Nah, kalau sebenarnya Pak, sebelumnya 2 match sebelumnya itu sebenarnya stabil aja permainannya. Entah karena West Ham ini juga permainannya ngotot dengan pertahanan yang baik dan melakukan counter attack yang sangat baik ya Pak. Terutama tuh lini pertahanannya Manchester City sih yang terlalu. Karena West Ham juga ngejar ini ya, ngejar Europa League kan. Iya benar. Sama ngejar MU kan. Benar. Lagi kejar-kejaran di papan tengah sama MU. Cuman kita kembali ke Manchester City, yang tadi aku bilang lini pertahanannya terlalu rapuh, entah karena kurang chemistry yang di belakang, karena Fernandinho kan ada di belakang. Terus blunder itu bahkan hampir gol ketiga dari West Ham tuh blunder dari Fernandinho kan. Untung aja nggak masuk. Tapi sebenarnya kan bukan, kalau misalnya dia menang tuh bukannya dia sudah dinyatakan juara ya lawan West Ham. Soalnya kan selisih sama Liverpool kan tuh 3 poin ya. Ya kan kalau dia misalnya menang lawan West Ham selisih 6 poin kan. Dan juga kalau misalnya si Liverpool menang lawan Southampton, dia kan belum main kan. City duluan ya kan. Kan poinnya beda 6 tuh. Anggaplah ya menang kan Liverpool lawan Southampton kan 2-1. Tetap selisih 3 kan. Walaupun nanti di pertandingan terakhir City kalah sama Aston Villa, tetap nggak ngejar Pak. Secara head to head si Liverpool kalah, 1 kali imbang, 1 kali kalah lawan Liverpool. Dari selisih gol juga nggak ini. Dan sebenarnya mereka tuh harusnya juara sudah waktu lawan West Ham. Tapi this is Premier League. Gila kejutannya tahun ini ngeri banget. Nggak cuman di papan peringkat 1 dan peringkat perebutan juara ya kan. Peringkat 3-4 antara Arsenal dan juga Tottenham. Itu wah gila. Arsenal kepleset Pak. Harus lawan Newcastle. Newcastle emang lagi dalam tren positif sih ya. Beberapa pertandingan ke belakang. Sebenarnya Arsenal juga dalam tren positif, baru aja dipatahkan oleh Newcastle kan. Seharusnya apalagi dia ngejar, harusnya main di Liga Champions kan. Dari terakhir kali main 2016 Pak. Zamannya Ozil itu ya. Iya. Harusnya dengan ngelihat klub-klub Liga Inggris yang lagi nggak stabil, harusnya bisa memanfaatkan. Yang stabil kan cuma Manchester City dengan Liverpool doang. Harusnya dia bisa memanfaatkan di situ. Apalagi Tottenham habis imbang kan, beda 1 poin, kan lebih unggul tuh Arsenal sebenarnya. Seandainya tidak kalah dengan Newcastle, otomatis sudah pasti. Tapi kan dia juga kalahnya di waktu lawan Tottenham Hotspur kan 3-0, dan itu juga karena 1 kartu merah dari si Cedric yang melakukan pelanggaran konyol yang kedua itu, dan akhirnya dibantai 2-0. Dan Tottenham ini emang bener-bener fighting spiritnya waktu lawan Arsenal tuh emang bener-bener mereka harus masuk 4 besar. Bener. Formasinya si Conte, strategi Conte itu sebenarnya counter attack-nya tuh bukan sembarang counter attack loh. Bener. Dia tuh memang skemanya tuh seperti itu dia. Kalau aku ngelihat waktu pertandingan itu, aku ngelihat si Holding sih Pak. Di situ selalu di Son itu benar-benar hebat memanfaatkan si kesalahan-kesalahan Holding, dari si Holding yang nggak bisa ngajar Son terus membuat pelanggaran, dan begitu terus kan akhirnya dengan kartu merah. Dan dengan kartu merah itu membuat
lini pertahanan Arsenal tuh jadi amburadul, hancur-hancuran, Ya, berarti digempur terus-terusan. benar. Berarti sekarang kan Arsenal terpaut 2 poin ya sama si Tottenham Hotspur ya kan, dan di pertandingan terakhir Tottenham Hotspur lawan Norwich Pak yang sudah pasti terdegradasi ya kan. Dan si Arsenal juga lawan Everton. Everton ini wajib menang. Wajib menang juga. Kalau dia nggak mau degradasi, soalnya Everton, Leeds sama apa satunya aku lupa. Norwich. Itu kan mereka cuma lain Norwich sudah pasti degradasi Pak, paling bawah. Si Everton kan posisi 16 atau 17 kan. Pokoknya terpaut 2 poin dari posisi 17. Kejar-kejaran benar-benar supaya tidak terdegradasi. Mereka kan harus menang kan lawan Arsenal kalau mereka pingin tetap bertahan di Premier League. Nah, ini jadi sangat-sangat seru pertandingan antara Arsenal dan Everton karena dua-duanya mengincar kemenangan kan, tapi ya masa iya Tottenham kalah sama Norwich ya kan. Benar-benar itu termasuk nggak mungkin juga ya Tottenham mau menghilangkan poin dengan sengaja, apalagi dia mengincar Liga Champions kan. Dengan skuad yang ada nih menurutku Tottenham sangat bagus di Liga Champions, membuat warna baru ibaratnya, apalagi dengan taktiknya Conte, dengan kedalaman skuad yang dibuat oleh Conte. Tapi Tottenham dengar kan Conte mau ke PSG kan? Ya itu rumornya PSG semua pelatih mau diambilnya ya kan. Karena berambisi untuk ngambil UCL, cuman kita ngelihat Conte ini juga cukup baik ya dengan Tottenham, dengan membangun skuad yang sangat baik aku lihat. Dan juga skuadnya kan bukan pilihannya dia kan. Dia kan masuk setelah gantiin si pelatih sebelumnya ya kan. Pelatih sebelumnya ya. Nah, tapi dengan skuad yang ada tuh dia bisa membangun itu 4 besar tuh dengan apa ya? Itu sudah luar biasa dengan pelatih yang bukan pemain-pemain pilihannya sendiri ya kan. Nah, dan juga pekan terakhir ya kan pasti degradasi itu penentuan, siapa yang satu degradasi ya kan, dan juga perebutan gelar juara posisi kalau menurutku posisi 4 nggak bakal dilepas deh sudah sama si Tottenham Hotspur ya. Apapun hasil dari Arsenal tapi kesempatan buat Arsenal tetap ada. Walaupun kecil tapi tetap ada. Tapi ini Premier League bos. Tapi kalau Tottenham imbang pun tetap akan lolos walaupun Arsenal menang kan, karena dari head to head kemenangan tadi kan si Tottenham menang. Dan yang bakal seru di match day terakhir nanti ya Liverpool dengan Manchester City. Nah, aku mau balik ke Liverpool sama Manchester City kan. Sebenarnya yang paling dilema tuh ya Liverpool Pak kalau menurutku Pak. Di pertandingan terakhir kan City nggak ada yang dikejar lagi ya kan. Selain Premier League. Mereka bisa menurunkan skuad terbaiknya. Itu tanggal 22 mainnya kan. Sedangkan tanggal 29 nanti harus ngelawan Real Madrid di Liga Champions. Ya kan. Jadi klub nih harus memutar otak merotasi pemain kan. Siapa yang main? Yang mana mau diprioritaskan? IPL atau Liga Champion. Tapi kalau misalnya kita berpikir hitung-hitungan ya, kalau Liga Champion kan tuh 50-50 ya, siapa aja bisa juara satu pertandingan doang, satu pertandingan yang menentukan. Tapi kalau misalnya di Premier League ya kan, walaupun mereka menang, mereka kan harus nunggu hasil dari hasil City sama Aston Villa. Tapi ini media nih lagi dikembang-kembangin nih, karena Aston Villa kan ada si Gerrard kan. Gerrard bakal ngebantu dengan Coutinho juga kan. Gerrard bakal ngebantu Liverpool buat juara dan mati-matian. Tapi mainnya di Etihad Stadium, gimana kamu ngelihat Gerrard bisa nggak ngebantu Liverpool nih? Kalau menurutku ya dengan skuadnya Manchester City, apalagi dengan tapi City nggak konsisten loh, lagi performnya lagi. Benar, itu satu pertandingan tadi Pak. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan dia membantai sampai 5 dan 4 gol kan. Tapi menurutku dengan dia sudah kehilangan FA, Liga Champions, pasti juga habis-habisan Pak di match day terakhir. Loh, waktu lawan West Ham juga skuad terbaik loh, Kevin De Bruyne main, semuanya skuad terbaik loh. Cuman ya tadi karena counter attack tadi kan, karena memang kalau kamu lihat itu hampir semua pemain City itu berada di areanya West Ham gitu loh. Tapi ketika nanti melawan Aston Villa itu pasti sudah diperbaiki sama Pep. Nggak mungkin dia mau ngelepas yang ibarat titel juara di depan mata. Cuma satu itu doang kan harapan mereka. Beda berapa? 2 poin ya? 2 poin. Ada 1 poin sekarang. 1 poin. Oh iya. Karena Liverpool menang lawan Southampton kan. Itu juga sempat ketinggalan duluan loh Liverpool 1-0 dulu. Iya kan. Abis itu dikejar sama golnya Minamino sama si Matip. Itu juga skuad yang diturunkan juga tanpa Muhammad Salah, dan terbukti loh ya tanpa ada Salah dengan Mane. Lini serang Liverpool tuh buntu Pak. Walaupun di depan ada Firmino, Jota main juga, tapi lini serangnya tuh betul-betul kesulitan walaupun dengan di babak pertama tuh sangat-sangat menyerang dan mendominasi ya. Cuman tidak ada yang bisa memecah kebuntuan tadi karena tidak ada trionya. Cuman dengan klub memainkan
pemain-pemain cadangannya itu sudah cukup baik sih merotasi pemain dan bisa menang tadi ya kan, karena memang Salah kita tahu cedera, Fabinho cedera, dan dia mempersiapkan untuk UCL nanti ya kan. Kalau menurutku bagus sih permainan dari Liverpool dan Klopp ini memainkan pemain cadangan yang sangat baik gitu. Nah, maksudnya tidak mengambil resiko. Ya, dan juga sebenarnya ini kedalaman skuad dari Liverpool nggak terlalu bagus juga loh ya. Kalau dibandingkan dengan City, Chelsea ya kan, walaupun mereka merotasi pemain, level pemain mereka tuh sama gitu. Beda dengan Liverpool ya kan, nggak. Ya walaupun nggak jelek-jelek amat juga gitu ya kan, tapi ya aku nonton tuh pertandingan kemarin Liverpool Southampton, itu kelihatan banget loh. Tidak ada yang Muhammad Salah, tidak ada Sadio Mane, itu bener-bener bikin mereka tuh kesulitan banget gitu loh. Gol dari Minamino itu dari scrimmage, bola liar di kotak penalti. Gol dari Matip hasil corner atau umpan dari crossing ya kan. Jadi memang nggak ada skema permainan yang menusuk kayak Muhammad Salah masuk dari sayap, Mane masuk dari sayap itu. Terus juga nggak ada Luis Diaz pada saat itu kan. Benar, tapi dengan usaha tadi tetap menghasilkan tadi kan Pak, gol tadi. Mereka walaupun lucknya ada juga sih. Benar. Walaupun golnya Matip tuh luck banget loh. Iya, benar. Tapi kita ingat Real Madrid seperti itulah, tapi disitulah ketika kita berusaha tuh pasti ada celah di situ. Nah, ketika menyerang pasti fokusnya si pertahanan musuh itu pasti terpecah ketika diserang terus. Dan juga kemarin nggak ada Muhammad Salah. Nah ini makanya aku bilang tadi kan dilema dari si klub. Tapi ya kita tahu klub ini salah satu pelatih yang jenius ya kan. Ya pasti harus ada yang dikorbankan ya kan. Dia mau fokus di mana nih? IPL atau Liga Champion ya kan. Tapi secara dengan euforia memang harusnya Liga Champions lebih diutamakan, karena ya tadi yang gue bilang kan, kalau misalnya di Premier League harus ngeliat hasil dari City juga ya kan. Kalau misalnya City menang juga ya nggak ada gunanya mereka fighting spirit di pertandingan ngelawan Wolves ya kan. Nah tapi menurutku Liverpool tetap aja sih Pak bakal habis-habisan karena pasti benar, walaupun City menang atau tidak, dia tidak memikirkan itu. Yang penting matchday terakhir dia harus menang ya. Walaupun apapun hasilnya Manchester City nanti, ya kita tidak tahu lah dia nanti Klopp itu berani mengambil risiko dengan menurunkan skuad intinya atau tidak melawan Wolves nanti ya. Kalau menurutku ya, mungkin untuk starting line up yang awal mungkin bisa jadi kayak waktu lawan Southampton, pemain cadangan. Tapi ketika mengalami kebuntuan, Salah bisa masuk di menit 60 atau menit 70-an ya kan, untuk menambah daya gedor pemain-pemain intinya. Karena ya tadi kamu bilang kan, mereka mau nggak mau harus menang juga kan. Bodoh amat mau City mau menang mau kalah. Tapi kalau menurutku Pak, kembali lagi ya, kalau Salah mungkin nggak mungkin ngambil resiko, karena kita melihat apalagi intensitas kemarin melawan Chelsea dan sampai cedera itu mungkin Salah nggak akan dimainin. Mungkin Luis Diaz dengan Mane yang dimainkan. Mungkin menusuk lewat sayap untuk permainannya. Kan Firmino bisa aja di tengah. Iya, mereka tidak jauh. Maksudnya chemistry dari Mane dengan Firmino masih ada lah ibaratnya. Terus Luis Diaz saja menyatukan chemistry keduanya. Jadi ya ini gila sih Premier League musim ini sama kayak Premier League 2 tahun yang lalu ya, antara MU dan juga City yang cuma terpaut satu poin kan. Gila banget sih kalau ngelihat persaingan di Liga Inggris ya. Hampir setiap tahunnya begitu kok, di era aku lupa Roberto Mancini atau Pellegrini waktu beda 1 poin yang MU sudah menang terus Manchester City masih imbang terus Aguero menjadi pahlawan itu membuat 1 poin itu kan jadi juara. Aku lihat memang sesuai sih dengan kasta liga teratas, persaingan selalu ketat ya, walaupun hanya 1-2 aja yang ketatnya. Padahal dulu Liga Inggris tuh nggak terlalu diminatin banyak orang. Dulu kan Liga Italia tuh nomor 1 ya kan. Dan kamu tahu nggak kenapa Liga Inggris tuh pinternya Liga Inggris tuh merubah sistemnya mereka Pak, bisa menjadi Liga nomor 1. Kamu tahu nggak kenapa? Jadi Liga Inggris ini pinter Pak, dia ngelihat masyarakat sepak bola tuh terbesar di mana. Dia ngelihat tuh di Asia Pak. Ketika dia survei Asia itu terbesar, coba kamu perhatikan ya. Ini kalau misalnya kamu perhatikan, Liga Inggris tuh cuman liga luar yang bisa mainnya untuk jam Indonesia ya. Prime time Indonesia bisa mainnya tuh jam 10 malam, jam 7 malam itu mereka bisa main, dan itu di jam Inggris itu siang, Pak. Jadi mereka cari prime time itu bukan untuk orang Inggris. Bukan untuk Eropa. Prime time itu bukan untuk Eropa, tapi prime time-nya itu buat
Asia. Benar. Karena mereka tahu pasar sepak bola terbesar ada di Asia. Sekarang kita lihat Pak, Cina sudah mulai menggemarin sepak bola. India Pak, ditambah lagi Thailand. Ya kan, negara-negara Asia ini negara sepak bola Pak. Benar. Ya, mayoritas negara sepak bola. Jadi mereka tuh itu pinternya ketika mereka kalah nih sama dulu kan mereka peringkat berapa Pak Liga Inggris waktu Italia lagi ada Paolo Maldini, ada bintang-bintangnya di sana semua ya. Doni siapa itu? Itulah pokoknya pemain ini, ada Dida juga ya kan, Ronaldinho, Adriano, ya, banyak bahkan lah. Maradona juga pernah main di Liga Italia ya kan. Bener. Dan Inggris tuh pinter banget Pak. FA sama yang bikin IPL ini pinter banget. Jadi mereka ngelihat pasar yang gede di mana, dan itulah karena pendapatan terbesar dari sepak bola tuh ya dari TV rights ya kan. Karena kalau misalnya kita lihat mereka pasang iklan di pinggir lapangan itu. Iya. Kalau yang nonton kita anggap aja Indonesia aja 250 penduduk, mungkin sekitar 150 juta orang yang nonton. Itu kan gede banget bagi sponsor ya kan. Iya, jadi mereka tuh pintar banget Pak. Jadi mereka tuh bikin bukan untuk si jam di Eropanya, tapi untuk jam ini. Coba kamu lihat, kamu kalau mau nonton Liga Italia pasti tengah malam Mbak, jam 3, jam 2. Liga Champion. Ya kan, karena mereka ikutnya jam Eropa kan. Tengah mainnya malam dan di sini sudah subuh kan di Asia. Gokil enggak tuh. Makanya Inggris sekarang bisa ngedatangin pemain top, bisa ngedatangin karena sekarang mereka investornya gede, pemasukannya gede dari TV rights. Itu strategi marketing yang sangat luar biasa sih dari Inggris ya kan. Nah, ya kita nanti lihat lah ya gimana siapa yang bakal juara. Nah, kalau menurutmu berapa persen Liverpool bisa juara dan berapa persen City bakal juara? Kalau menurutku sih mungkin 60 bagi Manchester City karena unggul poin dan 40% bagi Liverpool ya. Oke. Mungkin sekitar 10% aja perbedaannya karena dua skuad ini sangat meyakinkan untuk juara sih Pak, dari skuad dan permainan kedalaman skuad yang luar biasa. Dan di match day terakhir, kita kembali lagi ke match day terakhir, itu dua klub ini bakal habis-habisan. Dan kalau untuk posisi 4 besar udahlah pasti sudah di Tottenham Hotspur ya. Nah kan tadi aku sedikit cerita tentang bagaimana Liga Inggris tidak mengikuti prime time Eropa, bagaimana marketingnya ya kan, semuanya kan tergantung dengan TV rights. Pendapatan terbesar dari sebuah kompetisi sepak bola itu dari TV rights ya kan. Nah ini kan isu ya, mungkin sudah dari tahun-tahun kemarin 2019 itu sudah isu sudah gede-gede banget ya kan, bahwa Liga Eropa tuh bakal berubah format ya kan, yang tadi awalnya cuma 32 tim, sekarang dirubah menjadi 36 tim. Nah akhirnya UEFA ngikutin ESL juga kan formatnya. Kemarin keras ini gini akhirnya ya format ESL juga yang dibikin. Gimana kamu nanggepin itu? Kalau menurutku, aku nggak terlalu baca ya tentang format baru nih untuk menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tapi dengan adanya format baru nih, yang pasti, yang jelas membuat warna baru di UCL. Apalagi dengan tambahan 4 tim ya. Dengan tambahan 4 tim tadi. Dan yang pasti kan, nah sekarang kan 32 besar, 32 kan ada jatahnya masing-masing kan. Sekarang nyari 4-nya ini Pak, yang bakal menjadi sebuah wacana, bakal bisa juga jadi polemik ya kan. Yang aku dengar tuh salah satunya League One bakal ditambah 1 perwakilan. Kan awalnya 3 kan, cuma 3 jadi 4. Jadi tersisa 3 slot nih. Nah 3 slot ini bakal dikasih ke siapa ini? Itu yang bakal jadi sebuah sebuah perdebatan pastinya, bakal dikasih ke liga mana gitu. Banyak mayoritas yang mengatakan ya kasih liga yang di luar dari Liga Italia, Liga Inggris, liga top di luar itu. Banyak yang bilang ngasih ke sana. Dan juga ini kan formatnya kan dari 36 kan dibagi 2 kan. Jadi 16 ya kan. 16. Nah itu kan jadi setiap tim itu bakal memainkan sekitar berapa kalau 15 laga ya kan. 15 laga. Jadi dia home away, tapi home away itu bukan ini Pak. Misalnya Chelsea ketemu Real Madrid, bukan home away-nya begitu. Jadi dibagi. Gimana? Dibagi. Jadi misalnya kamu ada 15 tim, lebih enaknya 10 tim lah. 10 tandang, 10 kandang. Tapi enggak ketemu tim yang sama. Bisa jadi kamu ketemu Real Madrid itu home aja gitu. Away-nya nanti ketemu tim lain. Berarti nge-random kayak gitu ya. Kurang lebihnya kayak yang penting semuanya dapat 5 tandang, 5 kandang. Seperti itu. Keren juga ya dengan format yang baru kayak gitu. Itu tidak artinya tidak ada kayak home away tadi ya. Tidak ada
Berarti tidak ada agregat dong di sana. Nggak ada. Nah, ini yang jadi menurutku jadi kekurangan dengan format baru ini ya, yang pasti jadwalnya itu makin padat ya, buat pemainnya. Pasti kerjanya rodi banget ya. Benar. Pasti kerja rodi banget. Kita coba bayangkan untuk tim-tim yang di IPL aja deh, ya kan? Ada Carabao Cup, ya kan? Ya, ada FA Cup, ada Liga Inggris, ditambah lagi 10 pertandingan dari Liga Champion. Benar. Kan tuh semakin wow, itu pelatih pasti bakal bikin kedalaman skuadnya kurang bagus pasti. Itu bakal cepat-cepat terdampar atau terlempar dari liga-liganya, karena gini ya, dengan padatnya jadwal kayak gitu, terus kita tidak berani merotasi pemain, terus karena alasan dengan cadangan yang berbanding jauh dengan tim inti, itu sangat menyulitkan bagi klub-klub tersebut, dan pelatih juga kebanyakan pasti tidak berani mengambil resiko. Iya, dan yang paling bagusnya, kalau kita ngeliat bagusnya, pasti bakal keluar juara baru, Pak. Benar. Karena dia nggak ada sistem leg. Ketika nanti masuk 16 besar ya kayak sistemnya kayak Liga Eropa atau Piala Dunia. Benar. Satu leg. Jadi yang form of the day-nya itu bagus, jadi tim pasti bakal lolos terus. Iya kan? Mau City misalnya kayak kemarin si Villarreal ketemu Bayern Munchen. Kalau Villarreal lagi bagus di hari itu, Munchennya lagi jelek, ya gugur juga gitu. Tapi kalau misalnya itu format baru ya memang sudah nggak tahu ya, pasti 2024 katanya. 2024 ya. Kalau memang itu pasti, itu sangat menguntungkan tim-tim besar, karena tim-tim besarnya begini Pak, mereka tuh tidak butuh main di kandang untuk mencetak gol. Benar. Walaupun di kandang siapapun mereka bisa mencetak gol. Tapi drama-drama comeback itu bakal hilang, Pak. Paham gak sih? Seperti Liverpool kalah 3-0 di kandang Barcelona, 4-0 di kandangnya Real Madrid kemarin, ya kan, kita lihat bagaimana drama comeback itu bakal hilang. Dan yang kita tahu ya, Liga Champions itu identik dengan ya drama-drama seperti itu, drama comeback yang seperti itu gitu loh. Ya itu bakal hilang kayak gitu di Liga Champions. Benar. Jadi di situ kalau dengan drama yang tadi comeback sudah hilang, berarti di sana hanya ibarat form the day. Siapa yang bagus di pertandingan itu? Ya. Siapa yang bagus di hari itu? Ya lu yang bakal lolos kayak gitu loh. Itu sih bagusnya. Ada plus minusnya lah ibaratnya. Pasti ada plus minusnya. Kalau menurutku dengan yang aku bilang tadi, tim-tim besar sangat diuntungkan dengan itu. Apalagi ya Real Madrid dengan Dena Yusil-nya. Tapi yang pemain sih kalau menurutku yang kerjanya rodi banget kayak gitu loh. Tapi harusnya dengan format yang baru, terus jadwal yang padat, harusnya pergantian pemain itu harus ditambah lagi sih menurutku. Sekarang nggak 5 lagi kayak waktu COVID ya? Nah itu aku kurang tahu sih. Aku nggak perhatikan ya. Masih 5 sih untuk sekarang. Masih 5 ya? Sekarang iya. Nah harusnya itu ditambah lagi sih supaya pemain-pemain, itu tadi aku bilang, karena pelatih itu takut untuk mengambil resiko tadi, Pak. Dan keuntungannya buat klub itu kan tadi, kalau buat pemain tuh ya itulah kerja rodi dan segala macam ya kan. Kalau keuntungan untuk klub ya pasti income pendapatan lebih banyak, Pak. Benar. TV rate semakin banyak kan. Semakin banyak pertandingan yang disiarkan, ya semakin banyak juga duit yang masuk ya kan. Dulu kan aku yang kalau nggak ngerti bola gitu kan, kayak mereka main ke negara ini, kalau uangnya dari sponsor aja, ternyata kalau pertandingan mereka disiarkan, mereka dapat juga dari jadi mereka mau menang mau kalah itu dapat dari TV right kayak gitu. Iya, tapi itu yang aku dengar sih, yang waktu mau membuat ISL ya, karena keuntungannya yang sedikit kan, tapi dengan format yang baru ini menurutku itu sangat menurutku ya tadi yang kembali lagi kerja rodi tadi. Cuman untuk klub-klub besar itu tidak memikirkan masalah yang tadi income yang besar, dia hanya memikirkan prestasi klubnya pastinya. Terutama kayak Real Madrid, Manchester City, Liverpool, PSG. Kita berbicara ke PSG dan Manchester City, mereka tidak memikirkan keuntungan lah, mereka sudah kaya kok ibaratnya. Yang mereka kerja juga prestasi. Ya. Apalagi UCL ini yang mereka belum sama sekali pernah mengangkat itu kan. Dan menggelontorkan uang yang sudah sangat besar. Jadi mereka menurutku tidak memikirkan keuntungan tadi, hanya ya prestasi klubnya lah untuk membuat catatan sejarah ibaratnya. Dan ya kita lihat belakangan ini juga bursa transfer rumor semakin kencang ya kan. Si Frenkie de Jong katanya bakal ngikutin Erik ten Hag ke Manchester United. Kevin Van de Beek bakal tetap bertahan di Manchester United. Kira kan pinjaman kan di Everton ya kan. Dan juga
Dan Lingard tuh diminta bertahan sama sama si Ten Hag, dan Ronaldo juga diminta bertahan juga. Ya memang harus ada leader sih di lapangan ya kan Pak. Memang harus ada leader. Dia untuk memotivasi para pemain muda kan terutama. Dan Ronaldo dengan pengalaman yang segudang itu pastilah untuk dipertahankan, apalagi dia juga benar-benar belum habis ibaratnya Pak. Dan bagusnya juga sekarang kan manajemen MU juga sekarang ngasih keleluasaan yang lebih kepada Erik ten Hag kan. Kamu pilih pemain siapa, harganya cocok. Jadi pemain itu benar-benar kayak pemilihan dari, dan kayak Sancho itu juga aku yakin bukan pemilihan dari Ole kemarin ya kan, dari intervensi dari manajemen MU juga gitu. Yang ku baca sih itu Ten Hag dia minta dari klausul kontraknya dia untuk semuanya tuh harus dengan ibarat kendalinya dia lah. Manajemen MU nggak usah ikut campur. Ya bener aja sih menurutku. Kamu memilih dia ya kamu harus percaya, nggak usah kamu ikut campur. Jadi biarkan si Ten Hag dan juga si Rangnick ini yang bakal meramu sebuah tim ini ya. Ya aku berharap sih beradaptasinya dengan di bawahnya si Ten Hag ini nggak terlalu lama gitu Pak. Supaya ada persaingan yang lebih. Benar. Ya kita juga nggak tahu ya Chelsea gimana nanti di musim depan dengan pemilik barunya ya kan. Apakah dia bisa jor-joran? Jangan dia Rodriguez sudah pasti ke Real Madrid ya kan, Azpilicueta sudah pindah ke kemungkinan ke Barcelona, sama Warner juga. Dan tuh back kirinya siapa? James lain si Alonso sudah pasti ke Barcelona juga Barcelona, ya kan. Jadi banyak ditinggal pemain-pemainnya, dan Lukaku meminta second chance nih. Kesempatan yang kedua sama si Tuchel. Ya semoga aja persaingan di Inggris musim depan lebih ini ya, lebih menarik juga. Dengan kedatangan Ten Hag tuh harusnya sih lebih menarik. Cuman tidak ada yang instan. Kita lihat kayak Tottenham yang mungkin kita bilang kayak 6 bulan lah mungkin untuk membuat MU padu dulu lah setidaknya. Ya, benar. Bisa, aku tuh nggak berharap MU tuh juara ya. Ya aku berharap mereka bisa bersaing lah. Setidaknya bisa ngasih pressure terhadap City dan juga Liverpool gitu. Sedangkan Liverpool di musim ini aja kita lihat gila-gilaan. Dia bakal menjadi salah satu tim yang bisa quadruple, ya kan? Salah satu tim bisa quadruple kalau misalnya mereka bisa menjuarain semuanya ya kan. Jadi ya semoga Ten Hag bisa cepat beradaptasi gitu, dan pemilihan pemainnya juga, pemain-pemain dari Ajax juga kayaknya bakal banyak diambilnya sih. Salah satunya Anthony sih yang aku dengar mau diambil. Anthony? Iya. Dari Ajax. Cuman ya itu tadi aku berharap sih kalau memang benar memang sudah benar sih Ten Hag ke MU, aku berharap sih bisa membuat persaingan. Jadi Liverpool dan City ini tidak selalu mudah melawan tim-tim lain, kecuali Chelsea dan Manchester City versus Liverpool aja yang sulit gitu ibaratnya. Kita lihat aja di tahun ini siapa yang bisa menyulitkan Liverpool dan Manchester City. Hanya beberapa persen dari beberapa klub Liga Inggris. Dan itu luck juga ya. Nah, bener. Contohnya aja kayak kemarin City lawan West Ham. Bahkan sudah 2-0 loh masih bisa terkejar. Bahkan Manchester City itu harusnya bisa menang, mendapatkan hadiah penalti ya kan. Tapi itu bukan salah Mahrez. Kiper memang Fabianski memang lagi on fire juga pada saat itu. Emang bener tebakannya dia ya kan. Lompatannya pas kok, bener. Ya semoga aja aku tuh berharap kalau ngelihat dari zamannya Ole ngomong Manchester United dari zamannya Ole, aku berharap Ferguson jangan terlalu ngambil ini deh. Jangan terlalu berstatement ngambil alih buat jangan terlalu ikut campur lah. Iya, maksudku itu loh. Dari pemilihan pelatih, David Moyes awalnya ya kan, baru ke Mourinho, semua itu kan ada campur tangan dari seorang Sir Alex Ferguson. Maksudku kalau lu mau support Manchester United, serahkan kepada manajemen dan pelatih yang bakal bertugas gitu. Nah, jangan terlalu memberikan kepercayaan. Jangan mentang-mentang kamu jadi legenda di sana terus kamu mau ikut campur terus-terusan. Dan kalau kita berpikir jelek ya, mungkin keburukan dan kejelekan MU di sekarang ini gara-gara Sir Alex Ferguson, karena pemilihan pelatih dari David Moyes, Luis Van Gaal. Yang penting juga regenerasi dari MU juga nggak berjalan, Pak. Ya benar. Dari ditinggalnya waktu waktu Sir Alex Ferguson kan ada Anthony Valencia, yang muda-muda tuh Welbeck di bagus. Regenerasinya tuh dia ketika si Sir Alex Ferguson pensiun, dipilih David Moyes, kelihatin pemain yang diambil Falcao, Ibrahimovic, yang sudah Sanchez, yang sudah uzur semua. Iya benar. Tapi itu sih, ya aku bilang tadi MU tuh rusaknya itu ya gara-gara pelatih legendnya dia juga gitu Harusnya tuh gak usah terlalu ikut campur lah. Contohnya kayak Erik ten Hag dengan Pochettino, dia sangat ingin mengambil Pochettino loh. Iya.
Sedangkan kita lihat bagaimana PSG dengan Pochettino, Tottenham dengan Pochettino, kita tidak melihat adanya skema permainan yang bagus dari Pochettino gitu nah. Kenapa harus kamu ya kita nggak tahu ya pandangan pelatih karena kita pandangan orang biasa ya. Cuman kita ngelihat namanya kita penonton biasa, kita hanya melihat hasil ya kan pastinya. Dan juga aku sih berpikirnya Pochettino tuh bagus sih Pak menurutku. Cuman pemain-pemain yang ada di PSG sekarang tuh semuanya tuh menurutku, bukan semuanya ya, beberapa pemain tuh egois sih menurutku. Dia Pak, kalau misalnya Pochettino tuh nggak bagus, nggak mungkin bisa bawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions Pak. Benar. Iya kan, dan comeback dramatis waktu ngelawan Ajax ya kan. Ya walaupun ada lucknya juga, semua pasti ada lucknya kan. Tapi mereka sampai ke tahap final itu sebuah prestasi buat Pochettino loh gitu kan. Dan kenapa sistemnya dia nggak berjalan di PSG? Kalau menurutku terlalu banyak pemain bintang yang mereka semua tuh menganggap ya mereka bisa gitu. Nah beda sama Real Madrid ya. Real Madrid tuh bisa menyelesaikan masalah tanpa strategi ya kan, karena pemain itu yang sudah ngeklop berpengalaman dengan Real Madridnya. Tapi ini kan pemain-pemain yang baru-baru disatuin, baru dilatih sama manajer yang kurasa ya menurutku nggak ada powernya dan nggak bisa mengontrol semuanya. Dengan catatan tidak pernah menangani tim besar kan. Cuman disitulah kesalahannya Pochettino menurut ya benar, dengan di Tottenham kita tidak bisa menutup mata dengan prestasinya di final Liga Champions kan. Cuman menurutku sebagai pelatih Pochettino tuh harus bisa menguasai ruang ganti. Apalagi kamu memiliki pemain-pemain bintang seperti itu. Cuman ya kita kembali itu pemain bintang tapi ya sulit Pak. Ya, misalnya kamu juga berada misalnya di satu ruangan yang orang-orang itu orang-orang yang sudah punya relasi, punya nama, punya elektabilitas. Benar. Pasti kita merasa kayak agak kendor dikit gitu kan. Dan di awal-awal juga kan kita pernah dengar isunya bahwa kayak pemilihan si Keylor Navas daripada Donnarumma itu ada intervensi dari pemain Amerika Latin ya kan, dari Messi dan juga Neymar waktu itu ya kan. Nah itu sangat-sangat berpengaruh kan seperti hal yang seperti itu gitu loh. Tapi seharusnya ya menurutku kembali lagi si Pochettino ini harus punya prinsip sendiri, pegangan sendiri dan pendirian yang kuat. Kamu sebagai pelatih harus tegas memilih leader. Iya benar, kamu harus memilih ya sudah itu pilihanmu, jangan mau diintervensi oleh pemain-pemain lain. Dan kembali lagi aku bilang tadi yang masalah pemain bintang, PSG ini benar semuanya pemain bintang. Cuman yang diambil umurnya sudah tua, ya benar dia bintang. Ya sama yang bilang tadi MU ada generasinya. Sudah ngambilnya yang sudah habis prime-nya gitu. Nggak ada jangka panjangnya gitu loh untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Yang jangka panjang yang pasti di PSG itu cuma Achraf Hakimi dengan Mbappe aja. Neymar waktu pindah ke PSG juga pindah dari Monaco kan, lain dari akademi mereka kan. Benar. Tapi kan itu diambil dari umur muda untuk jangka panjang. Cuman kan kalau yang lain-lain semuanya tua semua, Pak. Itu kan waktu si Justin bilang kalau Ronaldo beneran ke PSG itu 100 plus umurnya semua. Aduh, dah anjing kaget kaki gue. Semutan cok. Aku bingung juga sih PSG itu dengan dana yang sebesar itu nah. Maksudku kamu kenapa nggak ngambil talenta muda? Contohnya Luis Diaz. Kenapa nggak diambil? Iya. Terus juga ada Vinicius. Tapi ya yang kalau kita berbicara Vinicius, sebenarnya Vinicius itu mau diambil sama PSG, cuman keduluan sama si Real Madrid aja. Nah maksudnya kayak gitu. Kamu kayak ngambil si Messi, kamu ya kita nggak tahu ya pemikiran manajemen hanya memikirkan tapi kalau tapi marketingnya Pak, ya benar, income-nya tapi Pak. Kembali lagi yang aku bilang tadi yang masalah di UCL, seperti klub-klub besar seperti itu masa masih iya sih memikirkan keuntungan, apalagi PSG itu belum pernah menjuarai UCL, harusnya kan berfokusnya ke situ. Jangan kamu kayak MU ngambil Ronaldo terus bisa juara itu mustahil banget dengan satu orang gitu nah. Apalagi Messi yang kita lihat di Barcelona tuh selalu dilayani lah ibaratnya, sama halnya dengan Ronaldo waktu di Real Madrid. Kamu ngambil pemain yang sudah tua seperti itu. Terus kita lihat juga kontribusi Messi yang sangat kurang lah di PSG. Entah itu karena kurangnya kepercayaan pemain terhadap dia, kita nggak tahu juga karena. Dan juga ya memang sudah, kalau menurutku masanya habis ya Pak. Masa-masa Messi, masa-masa Ronaldo tuh kayaknya menurutku emang sudah harus ganti regenerasi sih sebenarnya. Ya walaupun gimana pun mereka tetap jadi ikonik sepak bola ya sampai saat ini gitu loh. Tapi ya kita nggak boleh nutup mata juga dengan pemain-pemain muda yang sekarang lagi naik daun, Haaland, Mbappe, Vinicius Junior ya kan. Tapi dengan kembali lagi aku masalah Messi ini aku masih kurang apa ya, kayaknya kurang sangat-sangat kurang setuju dengan PSG ngambil Messi ini. Soalnya aku ngelihat PSG ngambil
ngambil Messi, dia ada income-nya sama sekali menurutku, kecuali dari keuangan dari segi keuangan, dari penjualan merchandise dan segala macam. Dari prestasi itu nggak ada sama sekali. Dari misalnya chemistry permainan juga nggak ketemu. Bahkan di awal-awal tuh mereka saling ego, kayak nggak mau ngoperin Messi ya kan. Beda di Barcelona kan, Messi habis ngoper lari ke tengah langsung dioper, di cutback, disikat kayak gitu. Ini Messi sedih. Ya nggak dikasih. Sampai ada yang aku lupa pas lawan siapa, Verratti itu. Padahal Messi itu sendirian jadi operin sampai marah-marah dia. Nggak tahu itu dia bisa bahasa Inggris kan marah-marahnya atau enggak. Itulah. Cuman di situlah PSG ini harusnya dengan dia punya tujuan untuk Piala UCL, harusnya dia mengambil pemain bertalenta muda yang bisa ibarat investasi jangka panjang gitu. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih bisa berjalan. Kalau Messi sedangkan tahun ini aja sudah habis, apalagi tahun ke depannya. Bener. Ya semoga aja kita ya, tapi ini juga Piala Dunia terakhir Messi Ronaldo. Messi kayaknya masih bisa ya. Masih bisa ya, Ronaldo yang bakal terakhir ya. Tapi kalau ngelihat dengan performa Messi yang di tahun ini bakal terakhir sih. Tapi nggak tahu ya, kemarin di negara gacor sih, di Argentina buktinya dia bisa bawa negaranya kemarin juara kan. Cuman ya itu kembali lagi sih, umur Messi yang berapa ya, 34 ya, 34. Iya. Sedangkan 34 aja dia sudah kewalahan dengan umur segitu. Yang kemarin kita lihat yang dia sprint sama Modric saja kalah. Dengan Modric yang lebih tua padahal. Oke lah. Ya mungkin cukup segitu aja lah pembahasan kita kali ini.